Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat Alhamdulillah pagi. baik. Alhamdulillah Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Tentunya semangat kalian masih membaca Baik. ya, kan ini kan masih pagi. Jadi semangat kalian harus benar-benar yang tinggi, harus yang semangat pokoknya. Ya meskipun hingga pada saat ini kita masih belum bisa bertemu karena kondisi yang memang belum membaik sampai saat ini, tapi Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar, dan belajar ya anak-anak. Ya, Iya, Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu ingin kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kalian, teks prosedur ini bagi kehidupan kita ini sangat penting nggak sih? Penting nggak untuk kita pelajari? Penting, Bu. Penting. Penting. Alasannya apa? Pentingnya kenapa? Kok kita mempelajari teks prosedur? Ada yang tahu? Untuk mengetahui, saya Bu Windy. Oh iya, Untuk silakan. mengetahui tahapan membuat sesuatu sehingga tidak rancu urutannya, Bu. Iya, bagus sekali Mbak Windy jawabannya. Benar yang dikatakan Mbak Windy bahwa pentingnya kita mempelajari teks prosedur agar kita melakukan sesuatu itu secara runtut, secara teratur lah, tidak sembarangan atau tidak rancu seperti yang dikatakan Mbak Windy. Seperti itu ya. Nah, oh ya anak-anak, Ibu tadi lupa untuk presensi kita. Nanti Ibu akan membuatkan link melalui Google Form ya. Nanti kalian mengisi form tersebut. Nah, itu sebagai tanda kehadiran kalian. Nah, dan Ibu akan menyocokkan dengan data yang Ibu punya melalui rekaman Zoom ini. Paham ya, Nana? Paham, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan langsung memasuki ke dalam materi. Nah, sebelumnya perlu anak-anak ketahui, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Kenapa? Belum tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Belum tahu, Bu. Belum tahu. Iya, nah gini jadi anak-anak, pertemuan sebelumnya kan kita telah membahas tentang pengertian dan macam-macam teks prosedur. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur, di mana tujuan pembelajaran tersebut anak-anak dapat menelaah dan mengidentifikasi sebuah struktur teks prosedur itu sendiri. Paham ya? Sekarang Ibu akan langsung memasuki ke dalam materi. Sebelumnya Ibu share screen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa aja struktur dari teks prosedur itu sendiri? Tidak tahu. Bukan tidak tahu ya, tapi belum tahu. Belum tahu, belum baca, Bu. Ya, Mbak Wati. Nah, langsung saja Ibu akan menjelaskan sedikit tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu sendiri ada dua macam ya. Ada teks prosedur cara membuat sesuatu dan teks prosedur cara melakukan sesuatu. Di mana dalam struktur teks prosedur cara membuat sesuatu itu terdiri dari tujuan, bahan dan alat, langkah, dan penutup. Di mana tujuan itu sendiri merupakan sebuah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi. Selanjutnya ada bahan dan alat. Biasanya kan kalian kalau dalam teks prosedur itu ada rinciannya tentang bahan dan alat. Misalkan membutuhkan 1 kg tepung terigu, 1 sendok gula, dan membutuhkan alat sendok, kompor, seperti itu ya. Selanjutnya ada langkah-langkah, yaitu berisikan tentang urutan-urutan apa yang harus kita lakukan untuk membuat sesuatu tersebut. Dan selanjutnya ialah penutup. Yang kedua, ada teks prosedur cara melakukan sesuatu. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara membuat sesuatu. Akan tetapi ada satu hal perbedaan, kalau dalam teks cara membuat sesuatu itu ada struktur bahan dan alat,
Kalau di teks cara melakukan sesuatu itu tidak ada bahan dan alat. Jadi kalian langsung menuju kepada langkah dan penutup. Nah, dari sini apa ada yang ingin ditanyakan atau tidak paham? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Alhamdulillah. Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, berarti nanti kalian kalau mengerjakan tugas dari Ibu harus benar ya, harus benar semua ya. Insya Insya Allah. Allah. Ya. Nah, di sini anak-anak Ibu memberikan contoh dari struktur teks prosedur itu sendiri. Yang pertama ada cara membuat bubur Manado. Nah, ini berarti termasuk ke dalam teks cara membuat sesuatu. Ini, misalkan contoh, kalimat aktifnya seperti ini. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Kata kuncinya ada di kata-kata menekan. Nah, dari kata menekan itu diubah menjadi kalimat pasif, jadi ditekan. Jadi kalimatnya berubah menjadi tombol keyboard Anda sebaiknya tekan dengan lembut atau tombol keyboard ditekan dengan lembut. Seperti itu. Perubahan dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Paham, Mbak Pati? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya mungkin dari yang lain ada yang ingin kalian mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, akan tetapi sebelumnya ada video yang perlu kalian lihat terlebih. Anak-anak melihat video tadi, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, buatlah susunan teks prosedur dan langsung identifikasi struktur bagiannya, bagiannya tujuan mana, yang langkah-langkah mana, bahan dan alat mana. Jadi kalian membuat teks prosedur berdasarkan video yang tadi dan langsung mengidentifikasi strukturnya. Paham? Paham, Bu. Paham. Baiklah, kalau begitu sebentar lagi Zoom-nya akan Ibu matikan dan kalian langsung mengerjakan tugas dari Ibu selama 30 menit, cukup nggak? Cukup. Baiklah. Kalau seperti itu, Ibu kasih waktu 30 menit dan langsung tugasnya diunggah ke Google Classroom. Paham ya? Paham. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Zoom yang kedua. Nah, bagaimana tadi soal yang kalian kerjakan? Sulit apa enggak menyusun teks prosedur? Agak sulit, agak mudah, Bu. Agak sulit, agak mudah. Pengerjaan anak-anak tadi, tapi tidak semuanya, perwakilan saja. Ibu ingin melihat, tadi itu sudah Ibu lihat di Google Classroom, Ibu ingin Mbak Windy dan Mbak Roswita memaparkan kantong teh ke dalam gelas yang sudah berisi air panas. 4. Tambahkan gula sesuai selera. 5. Aduk hingga gula larut dan tercampur secara merata. Penutup. Iya, terima kasih Mbak Windy. Pengerjaan Mbak Windy sudah sangat bagus menurut Ibu karena tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup sudah dimasukkan ke dalam teks prosedur. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat terhadap pengerjaan yang dilakukan oleh Mbak Windy atau dirasa sudah cukup bagus? Silahkan anak-anak berpendapat. Bagus, Gimana? Sudah cukup bagus, Bu. Sudah cukup bagus. Terhadap pengerjaan yang telah dilakukan oleh teman-teman.
Selanjutnya, Ibu sebelum mengakhiri kegiatan ini, Ibu ingin salah satu dari kalian memaparkan atau ingin menyampaikan kesimpulan. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Materi apa yang kita pelajari hari ini? Silahkan, siapa yang ingin? Peggy, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Vegi. Suaranya agak dikeraskan ya Mbak Vegi. Untuk pembelajaran hari ini, kita mempelajari tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang melakukan sesuatu kegiatan agar kegiatan tersebut tidak terhambat ataupun sampai gagal. Suatu teks prosedur tersusun atas struktur yang bisa dimengerti, agar bisa dimengerti. Dari teks prosedur itu ada tujuan, langkah-langkah, konjungsi, dan keterangan waktunya. Begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Vegi karena telah menyampaikan kesimpulan. Yang lain apa ada yang ingin menyampaikan kesimpulan juga? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, sebelum kita mengakhiri lagi, Ibu ingin bertanya lagi kepada kalian. Apakah dalam kegiatan pembelajaran bersama Ibu ini kalian merasa nyaman atau bosen, senang atau bagaimana? Anak-anak. Nyaman. Nyaman, Bu. Nyaman sekali, Bu. Jujur ya, enggak peres ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, Nana, agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Tadi Mbak Windy sudah memimpin, kalian tetap terjaga. Baiklah, kalau seperti itu, Ibu akhiri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan tadi, dalam penjelasan materi, Ibu kurang jelas dalam menyampaikannya. Terima kasih anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu.